Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arianto, Sarjana Teknik, Magister Arsitektur, Certified International Qualitative Researcher. Saya adalah seorang dosen dari Departemen Arsitektur Universitas Ciputra. Saya akan mengampu mata kuliah Basic Architecture, Communication, and Presentation. Bapak Ibu, jika kita melihat bahwa arsitektur sebagai ilmu pengetahuan, pada umumnya arsitektur ini menjembatani antara ilmu secara teknik dan ilmu secara seni. Sehingga di dalam perkembangannya, arsitektur sering dikaitkan ke dalam engineering dan sering juga dikaitkan ke dalam ilmu seni. Pada umumnya, arsitektur dalam mewujudkannya, arsitektur sering dikaitkan dengan yang namanya desain. Bapak Ibu, di dalam penerapannya, khususnya di semester 1, mahasiswa akan kami bekali dengan berbagai keahlian dan pengetahuan tentunya yang ada kaitannya dengan arsitektur. Di dalam penerapannya, mahasiswa di semester 1 ini dan mereka-mereka yang mengambil mata kuliah ini, kita akan membekali mereka dan melengkapi mereka dengan pemahaman mengenai komunikasi secara 2-dimensional dan 3-dimensional. Untuk penerapannya, mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS di dalam setiap minggunya. Untuk peraturan, secara ideal, bahwasanya 3 SKS ini terdiri dari 50 menit, jadi 3 kali 50 menit itu merupakan perkuliahannya, dan 3 kali 120 menit itu adalah kegiatan studio. Istilah studio adalah umumnya kelas yang kita gunakan untuk mereka saling bertukar pendapat, mereka saling bekerja sama di dalam tim maupun mandiri, mereka akan mengerjakan gambar mereka. Kemudian ini merupakan jadwal dari 16 minggu pertemuan di dalam satu semester ini, mulai dari introduction di minggu pertama, kemudian sampai ada final testnya di week 16. Di dalam satu semester ini, kita membaginya ke dalam 4 bagian di dalam satu semester ini. Mulai pemahaman pertama, di kelompok minggu pertama, itu adalah mereka akan berkutat di komunikasi secara 2-dimensional. Kemudian tahap yang kedua, kelompok minggu yang kedua, lebih kepada bagaimana mereka akan menggambar secara perspektif. Kemudian kelompok minggu ketiga, mereka akan diperkenalkan bagaimana cara untuk memfinish gambar mereka. Bisa dengan warna, bisa juga dengan pembayangan. Kemudian di akhir ke kelompok minggu terakhir, mereka akan lebih difokuskan untuk penyelesaian studi, karena basically mata kuliah ini adalah based on project. Kemudian untuk aturannya, di dalam satu semester ini, ya, mereka akan hadir secara offline maupun online yang hybrid. 5 menit sebelumnya mereka akan harus siap dengan segala macam media yang ada di meja mereka. Kemudian akan melanjutkan tutoring bersama tutor mereka secara berkelompok di jam 9. Dan sampai mereka 1 hari full, mereka akan melaksanakan kegiatan studio itu secara mandiri maupun kelompok bersama tutor mereka. Nah, Bapak Ibu, demikian introduction dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Basic Architecture, Communication, and Presentation. Dan selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh dari pengajaran yang saya akan sampaikan di 1 minggunya di dalam 1 semester ini, supaya Bapak Ibu mengetahui bagaimana mereka akan menerima perkuliahan dan bagaimana mereka akan melakukan aktivitas studio mereka. Demikian, Bapak Ibu. Ya, baik, selamat pagi teman-teman, baik yang ada di studio maupun yang online ya, yang hadir online. Jadi pagi ini teman-teman terima kasih kita kembali berkumpul ya di Senin pagi ini supaya tetap semangat teman-teman ya. Ini saya akan menyampaikan satu materi yang mana materi ini adalah lanjutan dari minggu kemarin. Bagaimana sih cara kita di dalam mendesain di dalam lingkup arsitektur, khususnya saat teman-teman sekarang menjajaki
semester 2 ya di apa namanya di tahun pertama. Nah, kadangkala eh, mungkin sebagai mahasiswa gitu ya teman-teman mengalami kebingungan. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya gitu ya, gimana sih saya melakukan proses mendesain secara benar di arsitektur itu kadangkala menjadi sebuah pertanyaan. Kadangkala kita mendesain tapi ternyata salah jalan gitu ya. Kita mendesain mungkin kita menganggap bahwasanya oh ini terlalu cepat atau oh ini ternyata eh, bukan hasil yang terbaik yang saya miliki atau yang akan saya produce gitu ya. Nah, kadang-kala ini yang eh, setidaknya memberikan eh, satu kebingungan gitu ya, karena teman-teman kan sedang sedang di dalam proses belajar sehingga akan sangat perlu ini saya sampaikan. Ya, di dalam dunia arsitektur, teman-teman, eh, saat kita membuat sebuah arsitektur atau membuat sebuah desain di dalam arsitektur, itu tentunya akan ada yang namanya proses. Sama seperti kalian, kalau mau makan, itu juga ada prosesnya. Ada prosedurnya, gimana sih supaya kalian waktu makan itu, kalian makan dengan nyaman, dengan enak, gitu ya. Terus memberikan manfaat bagi tubuh. Sama halnya dengan arsitektur. Bahwasanya di dalam arsitektur, di dalam kita mendesain sebuah arsitektur, itu memang banyak jalannya. Saya tidak membenarkan jalan satu, jalan dua, atau jalan tiga yang itu yang benar. Tetapi eh, perlu kita mengetahui, ya perlu kita mengetahui kira-kira saat kita mendesain itu jalan mana yang cocok dengan kita, sesuai dengan minat kita dan apa yang kita capai itu memang berdasarkan metode atau proses yang benar. Ya, ya, ya. Oke, ini yang pertama. Ini saya ambil sebuah bangunan ada di negara Jerman, gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman tahu, um, pernah lihat bangunan ini teman-teman sebelumnya? Belum, Sempat Pak. pernah lihat Belum, di Pak. Pinterest sih, Pak. Pernah lihat di Pinterest, tapi sudah pernah tahu yang mendesain ini siapa? Belum, Pak. Belum. Oke. Iya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah salah satu apa ya tokoh favorit saya, salah satu. Banyak sih, tapi ini Pak salah satu favorit saya. Mengapa demikian? Kelihatannya bangunannya itu sangat rumit, sangat apa namanya banyak estetika yang harus diselesaikan dan sangat futuristik. Itu ya, memang benar. Dia saat mendesain itu terlihat sangat kacau balau. Tapi dia punya alasan mengapa harus seperti itu bangunannya. Nah, beliau adalah Daniel Lipskin. Ini adalah bangunan Jewish Museum yang ada di Berlin. Ya, ini dia bangun dengan latar belakang bahwasanya pemerintah Berlin atau pemerintah Jerman gitu ya ingin mengembalikan simpati terhadap penindasan di zaman itu. Jadi zaman waktu ada penindasan kaum Jewish ya, kaum Yahudi di sana, banyak korban di sana dan itu akan dibuat museum. Nah, pesan daripada pemerintahnya kepada Daniel Lipskin adalah bagaimana sih membawa eh, citra citra yang menyedihkan itu kembali dihadirkan tanpa membuat seorang itu apa ya memiliki gangguan atau memiliki efek yang berkepanjangan tapi hanya sekedar untuk menimbulkan emosional. Nah, kemudian yang kedua, ini pasti sudah teman-teman udah tahu banyak ya siapa ini atau memang belum belum pernah tahu. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Ya, oke. Ini cukup terkenal kalau teman-teman. eh, jadi kalau yang tadi, Pak Lipskin ini lebih kepada ekspresionis, kalau yang ini dia lebih kepada programmer. Jadi bagaimana dia mendesain sebuah bangunan itu berdasarkan program-program yang dia buat. Program itu bisa berdasarkan luas bangunan, terus kemudian fungsi daripada bangunannya itu, ruang-ruangnya seperti apa, kemudian fungsi dari furniture-nya, kemudian bagaimana aktivitas di dalam ruangan itu, sehingga nanti saat dia mendesain dia tidak berfokus kepada bentukan ya karena dia memang tidak tujuannya bukan ekspresionis tapi tepat guna jadi dia mengutamakan bahwasanya bangunan saya ini berfungsi dengan baik berfungsi dengan nyaman. Nah, ini adalah Pak Rem Koolhaas ya dari Belanda. Nah, tapi ini bangunannya ada di Seattle ya ada di Seattle Library di California. Oke, itu ya, jadi ini adalah contohnya. Terus kemudian ini adalah salah satu contohnya juga. Eh, ini salah satu profesor di Todai ya, Tokyo University. Tapi dia juga berkecimpung sebagai profesional di arsitektur.
Ya, namanya Junya Isi Kami. Dia membuat satu apa eksperimental dari karyanya itu sangat berdasarkan konteks ya. Jadi berdasarkan bagaimana sih orang itu memahami satu building itu sesuai dengan lingkungannya, gitu ya. Nah, eh, setelah saya jelaskan tadi mengenai beberapa presiden yang kalian tahu ya, either itu nanti yang saya jelaskan ini, yang tadi saya jelaskan, ataupun yang kalian mungkin kalian punya jagoan atau punya arsitek yang membuat kalian semangat untuk mendesain itu, kalian ada mungkin referensi-referensi lain. Nah, kira-kira sejauh ini yang teman-teman ketahui ya mengenai bagaimana sih seorang arsitek itu mendesain itu ya. Kira-kira dari teman-teman apa sih yang definisi atau pengertian dari desain proses atau proses di dalam mendesain itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Simple aja, silakan. Aldi, Bapak, kira-kira menurut pendapat Aldi, kira-kira apa sih itu desain proses setelah beberapa yang tadi saya jelaskan gitu ya? Atau masih bingung? Eh, saya bisa Pak, kalau misalkan Iya, silakan. diizinkan. Heeh. Menurut saya itu proses desain itu langkah-langkah menciptakan sesuatu atau merancang sesuatu karya atau solusi yang Mhm, fungsional serta menarik. mhm. Ya Oke, sih. Dan itu ya, nggak ya. dimulai dari satu titik doang. Oke. Ya, ya, bagus Bapak jawabannya. maaf sebelumnya audio saya nggak bisa nyala, ini baru bisa, Pak. Oke. Silakan, silakan. Kalau menurut Aldi Oke, gimana? Apa sih itu desain proses? oke. Menurut aku desain proses itu sebuah proses pengembangan di mana kita itu tuh ngebuat desain sesuai konsep apa yang kita ingin buat. Jadi kayak desain proses tuh bukan desainnya, tapi sebuah langkah-langkah gimana kita bisa ngebuat Hmm, desain itu dari apa jadi apa dan mengapa gitu, Pak. hmm, hmm. Oke, ya. Good. Good answer. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, jadi eh, terima kasih atas beberapa pertanyaan, beberapa jawaban yang teman-teman berikan ya. Most of the answer adalah eh, menuju ke sana. Namun untuk tepatnya, kita akan merujuk ke satu skema ini. Jadi teman-teman, desain proses itu adalah sedemikian alur atau sedemikian cara. Kalau kita ngomong cara, kita ngomong metode. Ya, kalau kita ngomong proses, berarti kita ngomong dari hulu sampai hilirnya itu bagaimana. Ya, bagaimana saat kita melihat desain itu, penting tidaknya, impactful atau tidaknya, kemudian saat kita mendesain per tahapnya, bagaimana, desain metodenya bagaimana, itu semuanya di dalam satu proses. Ya, nah, kalau kita ngomong desain proses itu selalu diawali dengan observasi. Itu umumnya seperti itu. Habis observasi, terus nanti kita akan bisa mengevaluasi, oh ternyata di ruang atau di lahan tertentu atau di tempatnya kliennya itu ada masalah ABCD, gitu ya. Terus kemudian kita refleksikan, kemudian apa sih yang bisa kita bantu di sana, apa sih yang bisa kita suggest untuk desain, untuk memberikan solusi terhadap desainnya, gitu. Kemudian kita mulai mendesain, gitu ya. Kemudian saat itu desain itu ada, selesai ya, mungkin tahap satu, kalian mengkonsultasikannya mungkin kepada teman kalian sejawat atau kepada kliennya, begitu ya. Kira-kira bagaimana Pak? Oh ternyata ada revisi dari klien, ternyata tidak menginginkan satu hal. Begitu terus sampai yang namanya dibatasi oleh waktu. Ya, jadi kalau desain itu, kalau kita proses desain itu kayak spiral, tapi spiralnya terus mengecil, dan hanya dibatasi oleh waktu. Kalau tidak dibatasi oleh waktu, desain itu akan bergulir terus, karena evaluasi itu tidak hanya datangnya dari satu pihak, tapi mungkin akan melibatkan banyak pihak dan banyak sudut pandang gitu ya. Sehingga waktu adalah komponen yang paling rigid atau yang paling baik untuk membatasi sebuah desain. Ya, jadi kalau teman-teman nanti em, contohnya gini aja deh, teman-teman saat berproses di studio IDS gitu ya, pasti teman-teman akan diatur sudah jadwalnya sama kepala studio, kalian akan habis di minggu ke-14 dan kemudian akan tes di minggu 16 gitu ya. Nah, di rentan waktu ini desain kalian harus dibatasi. Kalau tidak, kalian akan terus bergulir gitu ya. Desainnya nggak selesai. Oke, ada dua proses mendesain di sini. Yang pertama,
itu kita bisa ngomongnya adalah glass box, yang kedua adalah black box. Apa sih bedanya? Gitu ya. Menurut Peterson tahun 80 gitu ya, saat kita mendesainnya, proses mendesain ini. Kadangkala kita akan memulai dari em, sesuatu hal yang empiris atau sesuatu hal yang ini tuh harus dibuktikan dulu. Kita harus mengurai problemnya dulu sehingga kita akan menemukan oh nanti desain as a solution-nya itu seperti apa. Itu kalau black box. Kalau black box itu mungkin makin akan lebih berbeda ya. Yang pertama, kalau di black box itu mengupayakan untuk kreativitasnya terlebih dahulu. Jadi tidak pernah tahu problemnya seperti apa. Ya kamu hanya inisiatif aja. Kamu memberikan uh, intuitif desain kalian, mungkin dalam bentuk atau mungkin dalam ide tertulis atau mungkin dalam gambar, terserah. Kemudian dari desain ini dirunut, gitu ya, dirunut, dirunut ke bawah. Nanti seperti apa sih orangnya? Nanti kalian akan reduce. Seperti apa kalau di lapangan? Kalian reduce, kalian reduce. Jadi satu berawal dari problem, yang satu berawal dari kreativitas, gitu. Apakah di glass box itu nggak ada kreativitas? Bukan begitu, tapi tetap ada. Kedua pihak tetap akan ada, tapi porsinya yang mana yang lebih dulu itu yang dia akan dijadikan berbeda. Sehingga dari sini teman-teman kalian bisa merefleksi diri. Kira-kira kalau saya itu nggak jadi-jadi desain saya, itu mungkin kalian ada beda pendekatan dalam prosesnya. Mungkin kalian bisa memulai dari glass box, ternyata di perjalanan kalian mendesain, ternyata kalian itu berpikirnya adalah black box, bukan glass box, gitu ya. Mungkin ini akan sering terjadi, gitu ya. Kadangkala tidak sinkron, gitu. Teman-teman yang pernah ya, teman-teman apa ya, kayak semacam kalian menganalisis gitu di satu kelas kalian. Ini teman-teman yang punya kreativitas tinggi, itu biasanya ada di black box, karena dia menyelesaikan dengan kreativitas terlebih dahulu, baru mereka akan mengenerate problemnya. Nah, ada teman-teman yang otak kanannya itu lebih dominan. Dia harus mencari problemnya dulu, dia harus ketemu dulu problemnya apa, baru dia bisa mendesain. Itu ada. Jadi teman-teman yang dominan otak kiri itu biasanya lebih condong ke black box, ada yang lebih dominan ke otak kanan, lebih cenderung ke glass box. Itu. Nah, ini ya contohnya kalau Flashbook itu Pak Ren Kulhas tadi ya, jadi dia akan mengarrange seperti orang kalau mau meneliti gitu ya, dia akan prosedural banget gitu ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita lihat black box ini dia lebih intuitif. Jadi apa yang dia rasakan dia akan buat, apa yang dia ide, apa yang dia tahu gitu ya, dia akan langsung buat tanpa harus ada problem dulu. Nah, kemudian mungkin nanti akan ada pertanyaan, gimana nih black box dalam menyelesaikan permasalahan, kalau black box bagaimana? Keduanya ini punya masing-masing eh, rincian prosedurnya. Jadi, teman-teman tidak bisa. Jadi, kalau misalkan gini ya, dosen di semua dosen di arsitektur itu pasti akan eh, berpikirnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Jadi, kita akan mengklasifikasikan mahasiswa kita itu seperti ini. Jadi, teman-teman yang condong ke black box itu tidak bisa kita paksa ke glass box, gitu ya. Ataupun sebaliknya, itu akan menyusahkan gitu ya. Bisa terjadi anak itu tidak nyaman sehingga tidak lulus, atau yang kedua, mungkin kita akan memaksakan, sepertinya akan memaksakan gitu ya. Oke, nah itu tadi yang proses. Nah sekarang stage. Kalau kita ngomong stage, itu kita ngomong prosedural. Bagaimana sih proseduralnya gitu ya. Kalau kita ngomong desain itu ada yang disebut dengan pre-design atau sebelum kita mendesain, kemudian preliminary, ya produk-produk awal, desain awal gitu ya, konsep-konsep, kemudian desain development, apa yang sudah kita konsepkan, kita akan terjemahkan ke dalam tiga dimensional atau lebih ke bidang arsitekturnya kita. Setelah gambar itu selesai, maka kita akan lari ke construction design, yang mana gambar itu akan siap dibangun. Siap dibangun itu kita harus preparing semua gambarnya itu terkomunikasikan dengan baik. Ya, simbolnya benar, aturan gambar yang lainnya benar, gitu ya. Tebal tipisnya garis itu benar, ukuran apalagi ya, skala dan lain sebagainya itu harus benar supaya nanti waktu di lapangan dilaksanakan tidak terjadi kekeliruan. Dan yang eh, kelima itu adalah build, jadi ada proses pembangunan. Tentu itu bukan ranah kita, tapi kita akan memberikan pengawasan. Kemudian yang terakhir evaluation. Sekarang kita ke block plan. Jadi setelah kita mengetahui itu ya desain proses seperti apa, nah karena ini kaitannya dengan bagaimana sih kita mewujudkan desain proses itu ke dalam sebuah desain yang baik atau perumpamaan desain yang baik itu caranya adalah salah satunya dengan 3D modeling. Nah 3D modeling ini adalah singkatan atau mempercepat laju daripada
prosedural yang kalian tahu tadi, yang ada 8 stage tadi, supaya orang atau klien yang menjadi ini ya, yang menjadi tumpuan dari proyek kalian, itu dia tidak terlalu banyak ya fase yang akan dia lalui untuk mengerti desainnya. Melalui 3D modeling dia akan langsung mengerti secara meruang gitu ya. Secara meruang. Oh, ternyata bangunan saya itu tingginya sekian, lebarnya sekian, hadapnya kemana gitu ya. Terus lingkungan sekitarnya bagaimana gitu. Jadi fungsi daripada 3D modeling adalah mempercepat atau membuat anggapan sementara gitu ya, terhadap klien atau siapapun itu pihaknya supaya mereka mengerti secara gampang. Nah, ternyata di dalam pelaksanaannya banyak mahasiswa itu yang tidak harus loh melalui apa namanya 3D modeling itu yang harus ada desain dulu, jadi dulu nih, terus kemudian dia membuat marketnya atau modelingnya. Tidak seperti itu. Ternyata modeling pun itu berguna saat kalian eksplorasi desain. Yang pertama ditunjukkan di sini ya. Ini adalah salah satu kakak kelas kalian atau kakak angkat kalian ya, angkatan di atas kalian. Eh, ini dia mengupayakan untuk membuat sebuah bangunan ya, membuat bangunan dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi mencoba untuk berpikir black box ya, teman-teman. Berpikir dari kreativitas terlebih dahulu gitu ya. Dia mengambil sebuah kelereng kemudian dia rangkai sehingga membentuk ruang gitu ya. Kemudian ada yang bereksplorasi dengan stick es krim ya. Dia bereksplorasi bagaimana sih sebuah ruang itu dibentuk dari susunan dari stick es krim dan juga ada yang dari keranjang ya. Atau itu mungkin kayak eh, holder ya, apa map holder gitu ya. Dia tinggal dibalik gitu aja. Oh, ternyata bisa jadi bangunan gitu ya. Nah, ini adalah kelebihan dari black box. Jadi kalian bisa mengutarakan atau bisa membuat sebuah desain itu terlihat simple hanya dengan mungkin men-switch-nya, membaliknya, atau mungkin dengan mengubah, mungkin dengan hanya satu sentuhan saja itu akan menjadi inspirasi di dalam desain gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, oh sudah selesai. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya mengenai desain proses sampai contoh terhadap bagaimana sih kita mengerti desain proses melalui 3D modeling, simple 3D modeling, gitu ya, yang sudah saya sampaikan. Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait hal ini? Silakan. Sebelum saya akan mengumumkan untuk ini ya, tugas kita di minggu ini. Pak, ini saya mau Ya, coba bertanya nih. silakan. Mengenai yang tadi kayak desain proses tentang glass box sama black box itu, Mhm. saya ingin tahu kalau misalnya kita masuk ke lapangannya langsung, misalnya ke lapangan kerjanya langsung, lebih kebanyakan pakai glass box atau black box. Soalnya saya mikirnya itu di black box-nya itu kan juga langsung kreativitas gitu kan, ya langsung bikin Mhm. desainnya, tapi kayak Mhm. secara efisiensi saya agak ragu gitu, secara efisiensi. Gitu. Jadi Mhm. lebih mending mana? Apa biar bisa prosesnya maksimal gitu, Pak? Mhm. 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 Oke, thank you pertanyaannya, Nathan ya. Eh, Sejauh pengalaman yang saya lihat ya secara umum dan ini juga dibuktikan dari mahasiswa arsitektur gitu ya di tempat kita maupun di tempat lain gitu ya kira-kira yang pada umumnya atau yang paling banyak itu memang adalah glass box. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwasanya dengan menemukan problemnya terlebih dahulu itu akan sangat gampang dan akan sangat mudah untuk mengenerate solusinya gitu kan. Jadi mereka menganggap design as a solution ya. Tapi ada kalanya juga teman-teman beberapa proyek atau bahkan eh, level universitas ya, itu ada yang memang satu studio atau satu rangkaian em, aktivitas di dalam baik itu pembelajaran maupun di studio secara profesional itu ada yang memang harus diselesaikan dengan black box, teman-teman. Jadi misalkan begini, ada satu klien dia punya sebuah lahan, tapi dia tidak concern dengan lahannya. Dia hanya menginginkan bahwasanya eh, bangunan saya ini tampil berbeda atau tampil menjadi sebuah icon di satu daerah tertentu, gitu ya. Hanya itu. Nah, senjata atau cara yang akan kalian mudahkan yang kalian lakukan adalah mungkin tidak dengan glass box, tapi dengan black box dulu. Mengapa demikian? Tergantung kliennya mintanya seperti apa, teman-teman. Tergantung tujuan daripada desainnya itu seperti apa. Kalau tujuannya hanya tampil secara estetika, maka kreativitas yang bekerja lebih banyak di sana. Ya, apakah suara saya jelas ya? Karena di saya ada unstable.
caution. Iya, Kak. Jelas, Jelas ya? Jelas ya? Oke. Saya lanjutkan. Jadi gitu. Jadi tergantung bagaimana sih klien kita atau kita sebagai desainer itu di dalam memahami sebuah proyeknya. Ya, kayak Litskin ini, Daniel Litskin. Kenapa sih dia tidak pakai Glassbox untuk mengurai atau membuat desainnya? Karena mungkin menurut dia emotional itu dibangun dari estetika, gitu. Dibangun dari bagaimana sih kita membuat kreativitas itu sehingga orang itu bisa secara emotionally engage, gitu ya. Satu induktif, satu deduktif, gitu. Paham ya? Oke, great. Saya rasa kita langsung saja ya. Sudah tidak ada pertanyaan. Baik, jadi ini adalah tugas mingguan kalian. Silakan nanti cek di Moodle. Sudah saya berikan di sana bagaimana contohnya. Terus kemudian kalian harus seperti apa dan videonya juga ya, supaya kalian tidak bingung gitu ya. Jadi tugasnya selama seminggu ke depan adalah kalian silakan cari ya, either itu international architect ataupun national architect, gitu ya, yang menurut kalian itu sangat inspiratif sekali bagi kalian. Pilih satu atau dua karyanya, kemudian buat simple summary. Ya. Kalian membuat sebuah resume gitu ya tentang bagaimana cara dia mendesain, terus kemudian konsep dari bangunan yang kalian pilih, kemudian kalian bisa eh, mengulasnya. Kira-kira dari bangunan itu kalian termotivasi apa, terinspirasi apa, gitu ya. Itu silakan buat di dalam PowerPoint, gitu ya. Mungkin 4 sampai 5 slide cukup ya. Jadi jangan terlalu banyak karena nanti presentasinya akan dibatasi ya untuk masing-masing kelompok, jadi tidak semua. Dan karena ini adalah mengajarkan tentang modeling, silakan kalian akan memodelkan ya, memodelkan kira-kira saat kalian terinspirasi dari bangunan itu, kalian menemukan benda apa nih di sekitar kalian. Ambil itu, kemudian silakan berkreasi dengan itu. Kira-kira jadi bangunan apa ya? Jadi shelter apa ya, atau jadi ruang apa ya, gitu ya. Silakan kalian combine-kan itu buat di dalam mungkin A3 atau kalau mungkin mau A2 juga silakan. Jangan terlalu kecil karena tidak bisa dilihat nanti secara eh, ruangannya ya, secara 3D dimensionnya itu tidak terlihat. Jadi buat agak sedikit besar supaya clear gitu ya melihatnya. Oke, dari penjelasan untuk tugas ada yang ditanyakan? Cukup ya? Saya kira clear ya. Yang di studio juga Cukup, saya Pak. rasa clear ya. Oke. Terima kasih teman-teman di pagi ini. Silakan nanti kalian ulas kembali. Silakan lihat di Moodle-nya. Sudah saya taruh di situ untuk presentasi dan juga tugasnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Uh, have a nice day. Silakan dikerjakan. Oh sorry, ini ada pengumpulannya itu 2 minggu ya. Jadi teman-teman minggu depan itu tidak ada tugas. Jadi ini berlaku sampai 2 minggu ya. Ya, jadi nanti 2 minggu kemudian baru kita akan kumpulkan dan akan ada presentasi untuk masing-masing kelompoknya. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kembali, Pak. Selamat pagi juga.